sudah berupaya membangun 721 titik BTS, tetapi seperti yang kita ketahui ada trouble dalam pembangunannya. Namun demikian, tentu saya berharap dengan menteri yang baru saat ini bisa melanjutkan itu. Sekarang bukan mulutmu harimau, tetapi jarimu adalah harimau. Maka mesti bijak menggunakan media sosial. Kita posting kalimat-kalimat yang bermanfaat. Jangan kalimat yang mendiskreditkan kelompok tertentu, pribadi tertentu. Tentu Anda akan berhadapan dengan undang-undang yang namanya ITE. Kalau di Jawa ini tidak perlu lagi dibangun, apalagi dibangun. Markasnya justru harus di garis-garis batas itu. Itu yang ada potensi pindahnya patok batas. Ada potensi bertambahnya wilayah negara orang lain. Maka saya tidak setuju dengan negara sahabat. Menurut saya tidak ada negara sahabat. Kalbar 2, kok situasi dan kondisi yang pertama, provinsi kami sangat luas. Jadi kalau Kalbar 1 ditambah Kalbar 2 itu luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Artinya Kalbar 2 secara khusus dapil saya juga sangat luas dan infrastrukturnya sangat sulit. Jalan-jalan masih belum terbangun semua. Masih banyak daerah yang terisolir, yang saya ceritakan tadi, tidak ada listrik, tidak ada jalan, tidak ada telekomunikasi, tidak ada air. Sehingga mereka sangat menderita dalam kehidupannya. Kemudian telekomunikasi, saya di Komisi 1 sudah berupaya membangun 721 titik BTS, tetapi seperti yang kita ketahui ada trouble dalam pembangunannya. Namun demikian, tentu saya berharap dengan menteri yang baru saat ini bisa melanjutkan itu, karena Komisi 1 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan itu 28,5 triliun. Kemudian kemarin ada anggaran tambahan lagi, dan Komisi 1 juga sudah menyetujui itu karena kami melihat dari sisi manfaatnya. Banyak daerah-daerah blank spot, daerah 3T di Kalimantan Barat, terutama di Dapil 2, masih banyak sekali. Sehingga itu sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Karena tidak dapat kita pungkiri sekarang, yang namanya internet, sinyal, itu sudah menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau kita tanya masyarakat, pilih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone. Ketinggalan dompet saja, Pak. Itu artinya apa? Artinya handphone, internet, teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Saya yakin adik kalau suruh pilih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone, lebih pilih ketinggalan dompet. Belanja sekarang sudah bisa gunakan handphone. Semuanya sudah bisa kita gunakan handphone. Bahkan kalau kita gunakan secara produktif, maka kami ada seminar-seminar literasi digital. Kita memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, gunakan handphone secara produktif. Kalau kita gunakan secara produktif, kita menimba ilmu pengetahuan bisa di sini. Kita bisa mengetahui bagaimana politik dunia, bukan politik Indonesia lagi, politik dunia, teknologi, kemudian bisa mengetahui politik di Indonesia, kemudian kita bisa mempromosikan daerah pariwisata kita. Maka saya selalu berpesan kepada masyarakat, kalau selfie bukan hanya sekedar selfie. Kita selfie tapi bermanfaat. Latar belakang kita, background kita buat seindah mungkin. Kemudian kita share ke media sosial. Sehingga apa?
orang Jawa akan tahu seperti apa potensi pariwisata Kalimantan Barat. Potensi budaya Kalimantan Barat. Lewat ini. Dengan sangat mudah. Karena sekarang dunia ada dalam satu genggaman. Namun demikian saya juga berpesan kepada masyarakat di sana. Sekarang bukan mulutmu harimau, tetapi jarimu adalah harimau. Maka mesti bijak menggunakan media sosial. Kita posting kalimat-kalimat yang bermanfaat. Jangan kalimat yang mendiskreditkan kelompok tertentu, pribadi tertentu. Tentu Anda akan berhadapan dengan undang-undang yang namanya ITE. Dan Anda bisa tersangkut kasus pidana. Saya sampaikan begitu. Jadi Kalimantan Barat masih banyak PR kita, terutama jalan-jalan di perbatasan. Tentu saya harap TNI bisa lebih fokus ke sana. Jadi kalau menurut saya pertahanan itu kalau di Jawa ini tidak perlu lagi dibangun, apalagi dibangun. Markasnya justru harus di garis-garis batas itu. Itu yang ada potensi pindahnya patok batas. Ada potensi bertambahnya wilayah negara orang lain. Maka saya tidak setuju dengan negara sahabat. Menurut saya tidak ada negara sahabat. Tidak ada. Maka saya sependapat juga dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, yang mengatakan pertahanan itu adalah asuransi sebuah negara. Karena kita tidak tahu kapan terjadi perang. Oleh sebab itu maka pertahanan kita harus siap, kemudian warga negara juga harus siap. Apalagi kalau kami Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia, kemudian di pulau itu ada 3 negara, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam. Kami tahu persis bagaimana kondisi perbatasan, sehingga Kementerian Pertahanan tentu saya berharap bisa lebih fokus membangun sistem pertahanannya di garis-garis batas antar negara. Saya ini kan orang yang tidak formal. Tidak formal. Adik-adik bisa lihat saya. Saya hari ini satu pun tidak ada staf bersama saya. Artinya saya terbiasa mandiri. Kenapa saya seperti itu? Saya tidak ingin ada jarak antara saya dan masyarakat. Banyak terjadi yang terjadi. Ketika seseorang sudah menjadi anggota DPRD atau menjadi pimpinan DPRD, saya pernah jadi ketua DPRD, atau menjadi anggota DPR RI, dulunya dia biasa pikul beras 50 kilo mampu. Setelah menjadi pejabat negara, bawa buku agenda pun nggak mampu. Dulunya biasa mengendarai truk. Ketika menjadi anggota DPR, tidak lagi mengerti bagaimana cara menjadi driver. Dulunya buka pintu yang berat seperti itu mampu. Sekarang buka pintu mobil pun nggak mampu. Lewat kampung, kaca mobil ditutup dengan kaca reben yang tingkat kegelapannya 60%. Sehingga orang tidak bisa melihat seperti apa gerangan orang di dalamnya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Karena saya berlaku tidak formal. Saya tidak mau formal karena itu akan mengungkung saya, kemudian membuat saya menjadi kaku. Nah, sehingga saya menyapa setiap saya pulang, baik itu kundapil maupun reses, saya selalu mengunjungi masyarakat-masyarakat di pedesaan. Saya menginap di rumah mereka. Mereka akan senang. Ceritanya luar biasa loh. Kemarin anggota DPR RI menginap di rumah saya. Dia makan juga tidak pilih-pilih. Tidak harus daging, tidak harus ayam. Dia juga mau makan rebung sama kita. Dia juga mau makan terasi sama kita. Makan daun singkong sama kita. Rupanya bapak itu makannya gitu-gitu aja ya katanya. Itu cerita yang tanpa kita sadari itu akan menyebar kemana-mana. Dan lewat obrolan malam
dengan masyarakat, kita akan mengetahui bagaimana kondisi desa itu sesungguhnya. Dan tentu karena kita sebagai anggota DPRI, kalau saya tidak mau berbohong kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan tugas pokok dan fungsi saya di Komisi 1, sehingga masyarakat menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan komisi saya. Kalau sekarang memang demennya sinyal. Jadi kalau di sana itu ada lagu loh, Dek. Ada lagu. Saking sulitnya mencari sinyal itu sampai diciptakan. Lagu mencari sinyal. Jadi kalau bahasa Dayak itu ngegak sinyal. Sampai manjat ke pohon kayu. Adik nanti bisa putar. Saya tuliskan kita cari di YouTube lagu ngegak sinyal. Itulah kondisinya. Dan lagu itu, video itu sudah pernah saya sampaikan kepada Menteri Telekomunikasi dan Informatika. Ini loh Pak, kondisi kami Kalimantan Barat. Puji syukur, alhamdulillah. Beliau pada saat itu mengalokasikan 721 titik di sana. Sekarang sudah berdiri, kalau di Kalimantan Barat sebetulnya sudah 80% berdiri. Namun sayang belum diaktifkan. Ini rapat dengan Kominfo nanti, saya tunggu nih. Sampai tanggal 15, saya akan menunggu jadwal-jadwal rapat, saya akan menyampaikan kepada Kominfo. Karena rakyat di sana cukup ekstrim juga. Sudah ada kata-kata yang mengatakan kepada saya, Pak, kalau sudah 1 tahun lebih ini berdiri, barang ini tidak ada gunanya Pak, katanya. Mungkin lebih baik kita jual aja besinya Pak. Atau kita tumbangkan, katanya. Itu akan saya sampaikan kepada Menteri Kominfo yang baru ini. Nanti rapat beberapa hari lagi.